Amin. Ketemu lagi di dalam ibadah online keluarga Allah. Saya welcome saudara dari manapun Anda mengikuti ibadah ini, baik itu di Indonesia maupun di luar negeri. Saya tahu kuasa Tuhan akan menjamah saudara, Roh Kudus akan bekerja dalam hidup saudara, bahkan mujizat-mujizat yang luar biasa Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, saudaraku, sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan membawa persembahan kita. Ya, dan juga karena ini minggu pertama, maka setiap minggu pertama awal bulan kita sebagai satu kesatuan gereja selalu membawa persembahan dan persepuluhan kita bersama-sama kepada Tuhan. Dan kalau saya boleh ngomong sama saudara, ya, saya terus-menerus menerima kesaksian demi kesaksian. Amazing, luar biasa. Di masa-masa krisis seperti ini, Tuhan suruh banyak jemaat keluarga Allah malah untuk menabur. Ya, bukan hanya 10%, persepuluhan. Tapi ada yang memberikan 15%. Ada yang digerakkan untuk memberikan 20%. Ada yang bahkan sampai 50%. Ya, kadang-kadang memang tidak masuk akal. Tapi Tuhan kita setia, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia berjanji dan Dia menggenapi setiap janji-janjinya. Ya, dan mujizat terjadi, keajaiban terjadi. Bahkan sekarang saya semakin banyak mendengarkan jemaat yang bersaksi, ya, mereka mengalami berkat 7 kali ganda. Apa yang saya sampaikan beberapa bulan yang lalu sekarang menjadi realita. Mujizat 7 kali ganda. Berkat 7 kali ganda lebih banyak bahkan di masa baik. Jadi di masa krisis diberkatinya 7 kali ganda dibandingkan di masa biasa. Oke, saya berdoa itu juga Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Saya berdoa semua jemaat keluarga Allah, bukan cuma sebagian. Semua termasuk saudara. Terima mujizat, terima berkat 7 kali ganda. Oke, jadi mari bersama-sama kita persiapkan persembahan kita. Anda bisa transferkan persembahan saudara dengan cara scan barcode yang ada di bawah ini. Atau saudara bisa transferkan via mobile banking atau internet banking ke rekening gereja kita, ya. Dan mari kita bawa bersama-sama persembahan kita kepada Tuhan. Angkat 2 tangan saudara, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu tak pernah berhenti dalam hidup kami. Di masa baik Tuhan menyertai kami. Di masa krisis pun Tuhan tetap setia bersama dengan kami. Karena itu Tuhan, dengan hati yang penuh ucapan syukur, dengan iman percaya, kami bawa persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kami bawa persepuluhan kami kepada Tuhan. Kami bawa benih profetik kami kepada Tuhan. Satu hal yang kami rindukan melalui harta kami ini, nama Tuhan dipermuliakan, kerajaan Allah diperluas, jiwa-jiwa diselamatkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Silakan saudara mentransferkan persembahan saudara. Dan sementara itu saya juga ingin menyambut Anda yang ikut ibadah online keluarga Allah ini baru pertama kalinya bagi saudara. Ya, dan kalau saudara baru pertama kalinya tentu saya mengucapkan welcome di dalam gereja keluarga Allah. Saya juga ingin menyambut saudara, mengenal saudara, melayani dan berdoa bagi saudara. Karena itu mohon kesediaan Anda boleh menghubungi kita di nomor WhatsApp penggembalaan yang ada di bawah ini. Ya, atau saudara juga bisa Anda ke www.gbika.org/live. Di situ Anda bisa menemukan berbagai macam program di gereja keluarga Allah. Ya, bukan hanya live streaming ibadah untuk kita yang sudah dewasa, tapi juga ada program untuk Kids Impact untuk anak-anak. Ya, ada Teens Impact untuk remaja, Youth Impact
untuk kaum muda. Ada banyak lagi yang ada di sana. Anda bisa ikut ya. Saya yakin Anda pasti diberkati. Anda bisa ikut Pondok Daud. Anda bisa ikut kelompok sel online. Anda pasti diberkati. Oke. Khususnya juga buat saudara yang rindu untuk saya doakan secara khusus. Saudara rindu untuk dapat impartasi firman Tuhan. Lebih lagi di luar ibadah minggu, ibadah weekend seperti sekarang ini. Ya, saudara bisa connect sama saya di JSM, Jonathan Setiawan Ministries, baik itu di YouTube, di Facebook, di Instagram maupun di Twitter. Ya, di sana saya sering live streaming. Anda bisa postingkan permohonan doa di situ. Ya, saya akan berdoa bagi saudara karena saya tahu Tuhan kita Tuhan yang hidup, Dia mendengar dan Dia menjawab doa-doa kita. Di gereja kita ini yang namanya mujizat bukan cuma kadang-kadang terjadi. Tapi setiap hari terjadi. Bukan cuma setiap hari. Siang, malam, setiap saat Tuhan kerjakan dan sangat banyak. Sampai kita sebut banjir mujizat. Karena itu saudara juga bisa mengalami. Ya, Anda bisa postingkan permohonan doa saudara di JSM. Saya akan berdoa bagi saudara. Kita bersama-sama satukan iman dan kita akan melihat demonstrasi kuasa Tuhan yang luar biasa. Ya, dan saat ini mari kita siapkan hati untuk menerima firman Tuhan yang spesial yang akan saya bagikan buat saudara hari ini. Kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Sungguh Engkau Bapa yang baik. Tuhan yang sangat baik dan sangat setia memelihara kami. Saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap perkataan yang keluar dari mulut ini. Sungguh-sungguh perkataan yang menjamah hati. Perkataan yang menyentuh kehidupan kami. Perkataan yang mengubah kehidupan kami. Membawa pemulihan di dalam keluarga kami. Kami buka hati kami lebar-lebar. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap menerimanya. Amin. Shalom, perkenalkan nama saya David, biasa dipanggil Sensen. Saya jemaat GBI Keluarga Allah Jakarta. Saudaraku, dalam beberapa tahun belakangan ini kami sekeluarga bergumul untuk dapat mengalami terobosan terutama dalam hal keuangan, dan kami rindu juga memiliki sebuah tempat tinggal sendiri. Dan selama pekerjaan, saya dalam pekerjaan, setiap income yang masuk dalam rumah tangga kami sejauh ini hanya cukup untuk mencukupi kehidupan dan kebutuhan keluarga kami, sehingga kami tidak punya dana untuk menabung. Bayangkan saudara bagaimana kita dapat membeli sebuah rumah atau mengalami terobosan apabila tabungan saja kita tidak punya. Dan itu yang dialami oleh keluarga kami dalam beberapa tahun belakangan ini. Dan seberapapun sulit yang saat kami jalani kehidupan kami atau hidup yang mungkin serba pas-pasan itu, kami tetap setia, berkomitmen mengembalikan perpuluhan kami kepada Tuhan. Dan pada satu kesempatan di tahun 2019 saya mendapatkan sebuah bonus dari kantor, dan itu sebuah bonus yang cukup besar buat kami, dan itulah pertama kalinya kami memiliki tabungan untuk keluarga kami. Saudara mungkin masih ingat di tahun yang sama, di tahun 2019 adalah tahun di mana gembala kita, Pastor Jonathan juga Pastor Nita sharing mengenai firman Tuhan tentang taburkan benih profetik. Dan waktu itu saya mendapatkan suara hati, saya percaya itulah suara Tuhan untuk saya dapat menaburkan benih profetik di tahun itu. Dan akhirnya saya berdoa kepada Tuhan, berapa jumlah yang harus saya taburkan sebagai benih profetik untuk kami dan keluarga kami. Dan akhirnya saya mendapatkan sejumlah angka, dan setelah saya mendapatkan, saya menceritakan kepada istri saya. Dan ternyata saya nggak tahu kalau istri saya juga berdoa, dan dia ternyata mendapatkan hal yang sama, saudara. Berapa angka yang harus kami taburkan. Dan saya kaget waktu kami saling sharing bahwa yang harus kami taburkan adalah seluruh tabungan kami yang kami miliki untuk dapat kami taburkan. Sesungguhnya secara manusia kami sedikit bernegosiasi dengan Tuhan, karena itu adalah tabungan pertama kami di rumah tangga kami. Karena kami sangat mengasihi Tuhan, kami dengan sukarela dan penuh sukacita kami berikan kepada Tuhan. Dan akhirnya waktu berjalan, setelah beberapa bulan kemudian, kontrakan kami di tahun yang sama juga harus selesai dan habis. Dan ternyata pemilik rumah harus menaikkan angka daripada nilai kontrak, dan kami harus pindah lagi.
Dan di tahun itu juga saudara, saya mendapatkan mukjizat yang pertama, yaitu keluarga kami menawarkan kepada kami untuk dapat membeli sebuah tempat tinggal, dan dengan sebuah fasilitas kami dapat mencicil tanpa bunga. Dan hanya dalam beberapa minggu saja saudara, saya mendapatkan mukjizat untuk dapat memiliki tempat tinggal sendiri hanya dalam beberapa minggu saudara, sebelum masa kontrak kami habis. Saudara, keluarga kami membantu kami, dan itu buat kami sebuah sukacita besar dalam keluarga kami saudara. Dan juga mukjizat kami yang kedua, di tahun yang sama saya mendapatkan sebuah kesempatan untuk pindah pekerjaan di sebuah multinational company, sebuah perusahaan asing dari Jerman. Dan saya mendapatkan salary dan gaji yang jauh lebih besar daripada yang sudah saya terima selama ini, yang hanya cukup untuk kebutuhan kami sehari-hari saudara. Dan di masa-masa situasi pandemik yang sedang dialami oleh negara kita, juga setiap kita mengalaminya saudara, kami harus work from home dan bekerja di rumah. Dan khawatir tentang keadaan resesi ekonomi, apakah kantor itu akan terus menggaji kami, apakah situasi itu cukup membuat kami sempat khawatir. Tapi Tuhan memberikan pada saya hikmat, dan akhirnya kami mencoba untuk membangun sebuah bisnis selama 3-4 bulan belakangan ini saudara. Dan saya nggak habis pikir bahwa kami mencoba untuk memulai bisnis, yaitu jual beli komputer MacBook second saudara. Dan selama 3 bulan atau 4 bulan belakangan ini kami mengalami keuntungan yang berlipat-lipat kali ganda. Dan itu membuat kami merasa begitu banyak banjir mukjizat terjadi dalam rumah tangga kami. Saya nggak habis pikir bahwa apa yang dapat saya berikan kepada Tuhan, taburan itu sebenarnya hanyalah sebagian kecil dari yang bisa saya berikan kepada Tuhan. Tapi Tuhan membalasnya dengan penuh kepercayaan kepada rumah tangga kami. Dan buat kami itu sebuah banjir mukjizat yang terjadi di tahun 2020 ini. Saudara, saya meng-encourage kita semua, apabila Tuhan berbicara kepada saudara untuk dapat menaburkan sesuatu, lakukanlah dengan setia dan penuh sukacita. Saya percaya apa yang dialami oleh rumah tangga kami akan juga saudara alami. Dan bukan berapa besar nilai uang yang saya terima yang ingin saya ceritakan, tapi saya ingin menceritakan betapa besarnya, betapa kayanya, betapa murah hatinya Tuhan dalam hidup saya. Dan saya percaya saudara pun akan mengalami hal yang sama. Saya berdoa di tahun ini kemuliaan besar terjadi. Saudara, yang paling kecil saya ini dulu bukan siapa-siapa, yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Dan saya percaya tahun ini meskipun pandemik sedang terjadi, tapi terang Tuhan Yesaya 60 akan terjadi dalam hidup kita semua. Dan saya berdoa kita semua mengalami kemuliaan besar di dalam nama Yesus. Dan Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Saudaraku, hari ini saya ingin sampaikan satu pesan firman Tuhan kepada saudara. Kita akan memulai satu seri khotbah baru yang spesial. Judulnya adalah Reclaim Your Family. Rebut kembali keluarga Anda. Oke, itu judul khotbah kita selama bulan ini. Kita akan belajar tentang family, tentang keluarga, tentang pernikahan juga. Kita baca dulu janji Tuhan. Yesaya 60 ayat 1-5. Bukankah ini ayat rema untuk tahun ini? Dan benar-benar Tuhan genapkan di tengah-tengah kita. Saya bacakan. Bangkitlah, menjadi teranglah. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Yang percaya katakan amin dong. Haleluya. Oke, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Oke, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling, mereka semua datang berhimpun kepadamu. Nah, perhatikan ini, ada satu penggal kalimat di Yesaya 60 ini yang akan menjadi sorotan kita pada saat ini, ya. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh. Anda pegang itu. Dan anak-anakmu perempuan digendong. Oke, nanti kita kembali ke sana. Saya bacakan dulu ayat yang kelima.
Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Katakan amin, amin. Haleluya, ini janji Tuhan buat kita di tahun 2020 ini. Ini tahun kemuliaan Tuhan dan doa saya, Yesaya 60 tergenapi dalam hidup saudara. Saya sungguh-sungguh melihat bagaimana firman Tuhan itu ya dan amin. Dalam situasi apapun, janji Tuhan selalu digenapi. Di tengah bangsa-bangsa dalam kegelapan, dunia dalam kekelaman ini, ya, tapi kita justru melihat sekarang ini pertobatan besar terjadi. Ini digenapi Yesaya 60. Kita melihat bagaimana berkat yang luar biasa, bahkan berkat keuangan. Tuhan juga curahkan secara ajaib. Ya. Tetapi saudaraku, hari ini saya ingin membagikan kepada Anda satu janji firman Tuhan yang terselip di sana, yang tadi kita baca, yang spesial kaitannya tentang keluarga kita masing-masing. Jadi Yesaya 60 ini juga bicara tentang janji Tuhan bagi keluarga kita. Saya doa Anda bisa tangkap janji Tuhan ini dan Anda mengalami kuasa Tuhan, terang kemuliaan Tuhan, dan sungguh-sungguh pemulihan keluarga terjadi. Oke, ya, dituliskan di ayat yang kita baca tadi, anak-anakmu laki-laki datang dari jauh. Coba saudara pikirkan, kalau anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, artinya dia sempat pergi jauh. Benar apa tidak? Dia sudah pergi jauh. Waktu saya renungkan tentang hal ini, saya teringat dengan kisah yang diceritakan oleh Tuhan Yesus tentang anak bungsu yang terhilang. Oke, dia pergi jauh meninggalkan rumahnya, pergi jauh meninggalkan bapaknya, pergi jauh meninggalkan keluarganya. Tetapi ketika hari perkenanan itu tiba, Allah bekerja, Allah melawat, maka anak bungsu yang terhilang datang kembali, datang dari jauh. Saya mau katakan sama saudara, ini yang Tuhan akan kerjakan. Anda tangkap janji Tuhan ini, yaitu keluarga saudara yang sudah terpisah jauh. Oke, mungkin ada yang pasangannya, hubungannya sama pasangannya sudah terpisah jauh. Hubungannya sama orang tua, sama anak-anak sudah rusak, sudah hancur berantakan, gak ada komunikasi sama sekali, semuanya jalan sendiri-sendiri, seolah-olah sudah terpisah, sudah hancur, sudah hopeless, gak ada harapan. Tapi saya mau katakan sama saudara, terima janji Tuhan buat keluarga. Di tahun 2020 ini, terang Tuhan datang atasmu. Kemuliaan Tuhan terbit bagi keluargamu. Dan tahun ini tahun pemulihan. Yang tadinya sudah terpisah, sudah hancur, sudah jauh. Tapi Tuhan bawa pemulihan. Yang tadinya jauh akan dibawa dekat kembali. Yang tadinya sudah terpisah, sudah hopeless, sekarang akan dipersatukan kembali. Doa saya, mujizat pemulihan keluarga jadi dan dimulai di dalam pernikahan, di dalam keluarga saudara. Oke, kadang-kadang dalam keluarga itu ada banyak hal yang terjadi. Ya, kadang-kadang sebagian keluarga mungkin nggak terpisah secara fisik, nggak terpisah jauh secara jarak, tetap tinggal di rumah yang sama. Tapi berapa banyak, kalau kita mau jujur ya, berapa banyak suami istri masih tinggal satu rumah. Tapi seolah-olah hatinya sudah yang satu timur, yang satu barat. Gak pernah ketemu, ngomongan gak pernah ketemu. Berapa banyak orang tua yang masih tinggal serumah sama anak-anaknya tapi sudah gak bicara. Oke, masih tinggal secara fisik dekat, secara jasmani dekat, tapi jarak emosionalnya, jarak hatinya jauh sekali. Tapi hari ini Anda terima janji Tuhan ini. Yesaya 60 Tuhan akan genapkan dalam keluarga saudara di tahun 2020 ini. Tahun kemuliaan Tuhan. Terjadi mujizat pemulihan keluarga bagi keluarga saudara. Amin. Haleluya. Ini rencana Tuhan.
buat keluarga kita masing-masing. Ya, itu sebabnya kalau saudara mau ngalami penggenapan Tuhan, janji Tuhan buat keluarga saudara, ada pesan profetiknya loh yang perlu kita lakukan. Karena Yesaya 60 itu ya diawalinya dengan satu pesan profetik, bangkitlah, menjadi teranglah, karena terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Jadi kalau terang kemuliaan Tuhan terbit atas keluarga saudara, Anda punya bagian yang harus engkau lakukan. Bangkit dan jadi terang bagi keluarga saudara. Apa itu? Gimana caranya saya jadi terang buat keluarga saudara? Dengarkan baik-baik. Ini pesan profetik buat kita semua. Bangkit dan rebut kembali keluarga saudara. Yes, saudara harus lakukan itu. Ya, karena keluarga saudara itu yang paling berharga, lebih dari harta apapun yang Anda punya di dunia ini. Oke, mobil saudara berharga, pekerjaan saudara berharga, keuangan saudara, rumah saudara berharga. Tapi saya mau katakan sama saudara, ada satu yang lebih berharga dari semuanya itu, yaitu family, yaitu keluarga. Jadi kalau sempat hilang, kalau sempat terpisah, kalau sempat jauh, hari ini saya sampaikan pesan Tuhan, bangkit jadi terang, bangkit, rebut kembali keluarga saudara. Kenapa? Karena terang kemuliaan Tuhan. Karena Roh Kudus siap bekerja untuk membawa pemulihan bagi keluarga kita. Oke, jadi ada bagian yang harus kita lakukan. Kalau saudara mau yang hilang bisa ketemu, Anda harus aktif mencari. Oke, kita nggak bisa cuma pasif nunggu, nggak ngapa-ngapain. No, ada bagian yang harus kita lakukan. Ya kalau saudara misalnya kehilangan barang di bandara atau di mana gitu. Saudara harus berusaha untuk mencari sampai ketemu. Demikian pula kalau kita mau terjadi pemulihan di dalam keluarga kita, kita harus berjuang, kita harus bangkit, kita harus aktif, kita harus agresif memperjuangkan supaya apa yang terhilang ketemu kembali. Kebahagiaan keluarga yang hilang, cinta keluarga yang terhilang, sukacita keluarga yang terhilang bisa ditemukan kembali dan mujizat pemulihan keluarga terjadi. Oke, itu namanya jadi pahlawan bagi keluarga. Oke, saya mau ceritakan sama saudara satu kisah di dalam Alkitab tentang seorang perempuan yang bangkit dan jadi terang bagi keluarganya, jadi pahlawan bagi keluarganya. Kita baca Ibrani 11 ayat yang ke-31. Saya percaya Roh Kudus mulai bicara sama saudara ya. Saya percaya terang kemuliaan Tuhan ini akan datang, membawa pemulihan untuk pernikahanmu, membawa pemulihan bagi keluarga Anda. Saya bacakan Ibrani 11 ayat 31. Karena iman, maka Rahab. Jadi siapa yang kita bicara hari ini? Rahab. Oke. Rahab, siapa dia? Perempuan sundal itu. Wow. Tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Tahukah saudara yang kita baca ini Ibrani 11. Dan Anda bisa cek. Ibrani 11 itu isinya daftar saksi-saksi iman. Daftar pahlawan-pahlawan iman. Dan yang dicatat di sana itu nama-nama besar. Yang tercatat di sana nama-nama seperti kayak Abraham, Isa, Yakub, Musa, Daud. Wow, ini orang-orang hebat ya, yang dengan iman kayak Daniel yang mengatupkan mulut singa. Dengan iman Daud menaklukkan kerajaan-kerajaan. Dengan iman Elia menurunkan api dari langit. Jadi ini pahlawan-pahlawan iman yang namanya beken-beken hebat-hebat tercatat di Ibrani 11. Ya, dari semua nama itu, ada satu nama yang kayaknya nggak pantas banget dicatat di sana, yaitu Rahab.
Kenapa? Tadi saudara baca sendiri, perempuan sundal. Wow, gimana perempuan sundal dicatat termasuk di dalam saksi iman. Jadi pahlawan iman. Gimana masuk akal? Ternyata saudaraku, ya memang benar. Rahab itu tidak menurunkan api dari langit, melakukan mujizat yang spektakuler seperti yang lainnya. Tapi ada satu hal yang dilakukan oleh Rahab yang sangat spesial di mata Tuhan, sampai-sampai namanya tercantum di sana. Apa itu? Yaitu Rahab menyelamatkan keluarganya. Jadi keluarga itu di mata Tuhan berharga. Kalau kita mau berjuang menyelamatkan keluarga kita, butuh iman yang besar di situ. Anda di mata Tuhan spesial, jadi pahlawan. Doa saya, saudara semua, jemaat keluarga Allah, apakah saudara suami, Anda istri, Anda anak, Anda orang tua, Anda semua bangkit jadi terang, bangkit jadi pahlawan bagi keluarga saudara. Ya, itu yang dilakukan Rahab. Kenapa kok sampai dia disebut pahlawan iman? Karena untuk menyelamatkan keluarganya butuh iman yang besar. Oke, Anda kalau teliti di dalam Alkitab, saudara akan menemukan bahwa untuk Rahab menyelamatkan keluarganya, dia harus ambil resiko besar. Ada 2 pengintai yang diutus Yosua untuk memata-matai Yeriko, ya, dan di situ Rahab menolong mereka. Nah, Anda harus tahu, kalau sampai yang dilakukan Rahab ini ketahuan sama orang Yeriko, resikonya besar. Dia bisa kehilangan pekerjaan, dia bisa kehilangan hartanya, dia bisa dihukum luar biasa, bahkan dia bisa kehilangan nyawanya sendiri. Wow, luar biasa. Dia meresikokan segalanya. Nah, setelah dia meresikokan segalanya, saya percaya seharusnya kalau dia mau, dia bisa dapat upah, dapat imbalan yang sepantasnya dari para pengintai itu. Coba Anda pikir, untuk seorang perempuan sundal kalau dapat imbalan seharusnya apa yang dia minta? Mungkin uang, benar? Mungkin harta, mungkin emas, atau apa? Ya, tapi hebatnya, luar biasanya Rahab meresikokan semuanya itu. Dia tidak minta imbalan uang, dia tidak minta emas, dia tidak minta yang lainnya, yang dia minta satu. Dia minta keselamatan keluarganya dijamin. Wow, ini dahsyat, butuh iman. Saya berdoa saudara berjuang untuk keselamatan keluarga saudara. Kita baca ya apa yang dilakukan oleh Rahab ini. Yosua 2 ayat 12 sampai 13. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu. Ini Rahab sedang ngomong sama 2 pengintai tadi. Ya. Kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku. Oke, sekali lagi dia ngomongnya selalu keluarga. Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya. Ayat 13. Bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan perempuan, dan semua orang-orang mereka. Dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Jadi ternyata bagi Rahab keselamatan keluarganya adalah prioritas. Karena itu dia berjuang mati-matian di sana. Karena itu dia disebut pahlawan iman. Keluarganya itu prioritas buat Rahab. Pertanyaan saya, apa yang jadi prioritas buat saudara? Oke, sudahkah pernikahanmu itu jadi prioritas? Sudahkah keluarga saudara itu jadi prioritas? Ya, saya tahu bahwa kita semua punya banyak urusan, kita semua harus kerja, harus mungkin punya penghasilan, ya, mengamankan ini itu dan lain sebagainya. Tapi saya ngomong sama saudara sekali lagi, keselamatan keluarga saudara itu harus jadi prioritas.
Oke, saya berdoa keluarga saudara selamat dari virus corona, selamat dari wabah sakit penyakit. Keluarga saudara selamat dari resesi ekonomi, tapi juga keluarga saudara selamat dari perpecahan, selamat dari perceraian, selamat dari kekacauan, selamat dari kehancuran. Hari ini terang kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Roh Kudus bekerja dalam hati saudara, di dalam keluarga saudara, sehingga mujizat pemulihan keluarga terjadi. Amin. Saya yakin sepanjang bulan ini kita akan mendengar banyak kesaksian. Tuhan akan nyatakan itu. Banyak pernikahan dipulihkan. Banyak keluarga dipulihkan. Yang jauh akan didekatkan kembali. Yang sudah rusak hubungannya dipersatukan kembali. Amin. Haleluya. Ya, lanjutkan lagi. Ya, ayat Yosua 2 ayat 17 sampai 19. Pembacaan kita tadi. Ya, ini adalah petunjuk supaya keluarga Rahab bisa selamat. Nah, kalau Anda mau keluargamu selamat, pernikahanmu selamat, terjadi pemulihan, perhatikan petunjuk ini. Kedua orang itu berkata kepadanya, dua pengintai ngomong sama Rahab, kami akan bebas dari sumpah kami ini kepadamu, yang telah kau suruh kami ikrarkan. Sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini, Anda perhatikan ini. Haruslah tali dari benang kirmisi ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami, itu di rumahnya. Oke, karena rumahnya Rahab itu persis di temboknya itu. Ya. Dan ayahmu serta ibumu dan saudara-saudaramu serta seluruh kaum keluargamu kau kumpulkan di rumahmu. Harus ada di rumahnya. Setiap orang yang keluar nanti dari pintu rumahmu harus sendiri menanggung akibatnya. Kalau darahnya tertumpah dan kami tidak bersalah. Tetapi siapapun juga yang ada di dalam rumahmu, jika ada orang yang menciderainya, kamilah yang menanggung akibat pertumpahan darahnya. Jadi perhatikan baik-baik. Ada petunjuk yang perlu diperhatikan Rahab supaya keluarganya bisa selamat dari kehancuran, dari kebinasaan. Petunjuknya adalah semua keluarganya harus ada di rumahnya Rahab. Oke, harus masuk di rumah. Karena kalau di luar rumah, dua pengintai itu ngomong kami nggak tanggung jawab. Ya, jadi yang di dalam selamat, yang di luar nggak selamat. Oke, jadi saya ingin ajak saudara juga pakai momen ini sekaligus untuk ajak saudara, ayo kita di momen seperti sekarang ini stay at home. Lebih banyak tinggal di rumah. Ya kalau nggak penting sekali saudara jangan banyak keluar. Oke, lebih stay at home. Ya, nah tapi begini, itu bukan rumah biasa. Rumah Rahab itu jadi spesial, jadi rumah keselamatan di mana orang di situ selamat. Kenapa? Karena di rumah itu sudah diikatkan dengan kain kirmisi. Jadi ketika rumah itu diikatkan dengan kain kirmisi, maka rumah biasa jadi rumah keselamatan. Semua orang yang ada di rumah itu diselamatkan. Harusnya binasa, tapi tidak binasa. Sebaliknya, diselamatkan. Apa artinya buat kita? Saya mau ngomong begini sama saudara. Keluarga saudara, itu rumah itu bicara keluarga kita. Keluarga kita harus diikatkan sama kain kirmisi itu. Kain kirmisi itu apa artinya buat kita? Saudaraku, Anda boleh pelajari di Alkitab, Anda akan temukan. Ya, kirmisi ini segala sesuatu yang berkaitan dengan rumah Tuhan, dengan Tuhan. Itu banyak menggunakan bahan-bahan dari kain kirmisi. Oke, banyak bahan di Bait Allah menggunakan kain kirmisi. Ya, jubahnya imam juga pakai kain kirmisi. Oke, tabir Bait Allah pakai kain kirmisi. Jadi semua yang di Bait Allah kirmisi itu sangat dominan di sana. Kalau Anda juga nggak lupa, kalau saudara ingat, jubah yang dipakai oleh Tuhan Yesus juga kirmisi. Warna darah yang diteteskan oleh Tuhan Yesus di kayu salib itu sama seperti warna kain
kirmisi. Jadi kain kirmisi ini bicara tentang Tuhan, bicara tentang pribadi Tuhan, bicara tentang darah Kristus, bicara tentang rumah Tuhan. Hari ini pesan buat saudara dan saya yang mau keluarga kita diselamatkan, yang mau pernikahan kita diselamatkan, yang mau pasangan kita, anak-anak, orang tua kita diselamatkan. Ini pesannya, ikatkan rumahmu dengan kain kirmizi itu. Artinya gini, ikatkan keluarga saudara sama Tuhan. Kenapa? Karena ada Tuhan dan tidak ada Tuhan pasti berbeda. Kalau Tuhan turut campur di dalam pernikahan saudara, Tuhan turut campur dalam hubunganmu dengan pasanganmu, dalam hubungan saudara dengan anak-anak, dengan orang tua saudara, saya mau katakan pasti ada perbedaan yang harusnya sudah hopeless, tapi ada pemulihan. Rumah biasa jadi rumah keselamatan. Keluarga biasa akan dipulihkan, diselamatkan kalau ada Tuhan di dalam hidup saudara, di dalam keluarga saudara. Oke, jadi mungkin saudara bertanya sama saya, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan untuk mengikatkan keluarga saya sama Tuhan? Supaya ada keselamatan, supaya ada pemulihan. Yang pertama saudaraku, bawa keluarga saudara. Berjuang ya, berjuang. Untuk bawa keluarga saudara datang dan kenal Tuhan. Ya, ikatkan hati anak-anak saudara sama Tuhan. Konekkan hati pasangan saudara. Hati orang tua saudara sama Tuhan. Kalau Tuhan dilibatkan dalam keluarga saudara, pasti berbeda. Ada yang berbeda. Ya, jangan lupa saudara berjuang, ajak keluarga saudara untuk connect sama rumah Tuhan, sama gereja Tuhan, sama ibadah. Anda sekarang kan kita belum boleh beribadah di gedung gereja seperti yang biasanya kita lakukan. Ya, tapi saudara bisa ajak keluarga saudara untuk ikut ibadah online seperti ini. Ya, atau mungkin saudara bisa ajak untuk ngikutin live streaming ya di internet. Saya di JSM, saudara bisa konekkan di sana. Ya, karena ketika saudara berjuang untuk itu, hatinya terbuka sehingga ada connect antara kita sama Tuhan, antara keluarga kita sama Tuhan. Di situ terang Tuhan datang, kemuliaan Tuhan terbit, di situ Tuhan turut campur, Roh Kudus bekerja, maka kita akan diselamatkan, keluarga kita dipulihkan. Jadi libatkan Tuhan. Ya, jangan lupa pesan profetiknya. Apa tadi? Rebut kembali hati keluarga saudara. Rebut kembali. Mungkin anak-anak saudara sudah sempat terlibat dalam pergaulan yang salah. Jadi seperti anak yang terhilang, hidupnya mungkin berantakan, kacau balau. Saudara jangan diam saja. Anda harus bangkit, jadi pahlawan untuk keluarga. Seperti yang dilakukan Rahab. Rahab bukan orang yang spesial banget, dia nggak ngelakuin mujizat-mujizat spektakuler. Tapi satu hal yang spesial yang dia lakukan, dia selamatkan keluarganya. Anda harus bangkit dan selamatkan anak-anak saudara. Anda harus berjuang, Anda harus berdoa, Anda harus berdoa puasa, berjuang semaksimal mungkin menyelamatkan anak-anak saudara. Buat Anda yang merasa pernikahan saudara sudah kayak telur di ujung tanduk, sudah hampir kandas, atau mungkin sudah sempat kandas. Saya mau ngomong sama saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena janji Tuhan di Yesaya 60 yang jauh akan dibawa kembali dekat. Pemulihan terjadi, kesatuan terjadi. Itu sebabnya hari ini bangkit jadi pahlawan buat keluarga. Bangkit dan rebut kembali keluarga saudara. Yang mungkin sedang ada dalam cengkeraman iblis. Yang sedang tersesat jalan. Rebut kembali. Berjuang kembali bagi keluarga saudara. Termasuk buat saudara yang merasa seolah-olah di momen ini kedekatan Anda sama keluarga sudah kayak jauh gitu. Secara jasmani masih bersama, tetapi secara emosional, secara hati sudah jauh. Saya ajak saudara, ayo berjuang, berusaha untuk membangun kedekatan kembali di dalam keluarga. Saudaraku, itu yang saya alami sama anak-anak saya. Ya, untuk sesaat karena saya, istri saya sibuk sekali. Ya, situasi seperti ini kita
Banyak sekali yang harus dikerjakan, banyak sekali yang harus dilakukan, memastikan semuanya karena perubahan. Tadinya ibadah offline, sekarang ibadah online, banyak penyesuaian yang harus kita lakukan. Jadi untuk sesaat ya, saya sama anak-anak saya rasanya kok kami itu jadi jauh. Ya, rasanya kita tinggal bersama tetapi seolah-olah anak-anak saya sudah sibuk sendiri. Sibuk mungkin dengan gadget, ya sibuk mungkin dengan bermain sendiri, ya secara kedekatan hati sudah sangat longgar sekali. Ya akibatnya hubungan itu jadi berjarak, akibatnya dikasih tahu kayak susah sekali anak-anak. Akibatnya kadang-kadang nggak mau dengar dan lain sebagainya. Itu terjadi ketika nggak ada lagi kedekatan, jadi jauh. Sampai di satu titik Tuhan mulai bicara di dalam hati saya. Tuhan mulai bicara tentang membangun kembali mezbah keluarga. Bangun mezbah keluarga itu sama seperti kita mengikatkan hati anak-anak kita, keluarga kita sama Tuhan. Ada kirmisi di situ, oke? Ya, Tuhan mulai bicara sama saya untuk bangkit dan rebut kembali hati anak-anak saya. Bangun kedekatan kembali sama anak-anak saya. Dan itu terus, Roh Kudus bicara di hati saya. Sampai di satu titik saya nangkep rema yang dari Tuhan. Saya mulai bangkit, saya mulai berjuang, saya mulai paksakan diri saya. Saya mulai ajakin, ayo, saya ajakin istri saya ajakin anak-anak saya. Awalnya mungkin anak-anak saya rasanya gimana, tapi saya mau bangkit jadi imam dalam keluarga. Untuk berjuang, membangun kedekatan keluarga. Saya haruskan. Ya, awalnya perjuangan, awalnya nggak mudah. Tapi ini rema dari Tuhan. Walaupun nggak mudah, berjuangnya harus sungguh-sungguh. Ya, akhirnya saudaraku, sekarang saya ngomong sama saudara, saya bersaksi ya. Luar biasa. Hari demi hari kami berdoa bersama. Setiap hari, hampir setiap hari kita berdoa bersama. Kita menyanyi, menyembah Tuhan bersama, ya, kita sharing bersama apa yang Roh Kudus taruh di hati saya bagikan kepada mereka, apa yang Roh Kudus taruh di hati istri saya bagikan sama anak-anak kita, ya. Terus kemudian kita juga minta anak-anak kita sharing firman Tuhan yang mereka dapatkan sama kita. Wah, itu jadi momen yang indah. Anak-anak diisi dengan firman Tuhan, diajari. Dan ada kedekatan, ada tanya jawab. Mereka mulai tanya ini, tanya itu. Dan kita mulai bisa mengarahkan. Dan kita merasakan hadirat Tuhan semakin nyata. Kita merasakan anak-anak semakin terbuka hatinya. Semakin mereka ngikuti jalan Tuhan. Semakin mudah untuk diarahkan. Dan kita bisa merasakan kedekatan itu dipulihkan, pemulihan keluarga terjadi, dan sungguh-sungguh sukacita keluarga kembali kami rasakan di dalam keluarga kita. Jadi saya ajak saudara, ayo berjuang. Berjuang. Bangkit dan rebut kembali kebahagiaan keluargamu. Sukacita di dalam pernikahan saudara, itu perlu berjuang. Ya, untuk berjuang seperti itu butuh yang namanya berkorban. Khususnya saudara kalau sama pasangan saudara sudah sempat banyak luka di hati, banyak kecewa, banyak sakit hati karena gesekan, karena ya beda paham dan lain sebagainya. Ya, saya mau ngomong begini, untuk pemulihan itu terjadi butuh korban. Ya, butuh korban perasaan, butuh korban gengsi, kadang butuh korban harta. Korban, tapi ketika saudara berkorban, Anda berjuang kayak Rahab. Rahab untuk menyelamatkan keluarganya butuh berjuang. Saudara kalau mau menyelamatkan pernikahanmu, engkau harus berjuang. Kalau saudara mau melihat pemulihan terjadi di dalam pernikahan saudara, ada sukacita yang baru dalam pernikahan saudara, butuh berjuang. Ya, saya sama istri saya sempat, kami juga ngalami rasanya hati itu jauh. Ya, karena kadang-kadang terjadi gesekan, terjadi benturan, ya. Ada pikiran-pikiran yang berbeda satu dengan yang lain. Ya, saudara jangan berpikir hanya karena kita sama-sama pendeta maka nggak ada perbedaan pikiran. Ya, justru karena sama-sama leader, sama-sama pemimpin saudaraku, sama-sama kemauannya kuat, ya kadang-kadang benturannya bisa lebih keras. Ya, dan kalau sudah kayak gitu, kadang-kadang ya ada kekecewaan. Ada luka di dalam hati. Terus kemudian mulai ada tembok dalam hubungan. Mulai jauh satu dengan yang lain. Masih tinggal bersama. Kita komitmen sungguh-sungguh. Ya, tapi hubungan dan kedekatan dan hati itu jadi jauh.
Sampai di satu titik Roh Kudus mulai bicara di dalam hati saya. Rebut kembali hati keluarga. Rebut kembali hati pasanganmu. Roh Kudus mulai menyadarkan saya. Dan Roh Kudus mulai bicara, memberikan rema kuat sekali di dalam hati saya. Ya, di situ saya tangkap pesan dari Tuhan. Di situ saya ngerti yang Tuhan mau. Dan di situ saya ambil keputusan. Ya, walaupun mungkin kalau kita menginginkan pemulihan keluarga, butuh dari pihak kita korban. Ya, korban itu mengalah untuk menang. Ya, saudara, kadang-kadang ya sudah harus menerima apa adanya. Harus bisa ngerti, harus bisa ya sudah oke. Ya. Ketika saudara mau korban, saya mau ngomong begini, pengorbanan saudara tidak akan sia-sia. Ya, kalau kita nggak mau korban, kita pada pendirian kita masing-masing, gengsinya kita sendiri-sendiri, pikiran kita sendiri-sendiri, nggak bisa. Nggak ada pemulihan. Hari ini saya mau katakan sama saudara, berani korban, berani jadi pahlawan bagi keluarga. Walaupun nggak enak, walaupun kita ngerasanya gimana. Tapi kalau Anda berani korban buat pasangan, buat pernikahan saudara, di situ terang Tuhan akan datang, kemuliaan Tuhan terbit. Di situ pemulihan akan terjadi. Anda akan menemukan kembali sukacita yang baru di dalam pernikahan saudara. Ya, sekarang ini kalau saya boleh saksi sama Anda, ketika pemulihan Tuhan kerjakan, ya saya sama istri saya, kita ngalami sukacita yang baru di dalam pernikahan kita. Kita ngalami yang namanya indahnya, yang namanya luar biasanya, sukacitanya. Kita hidup bersama sebagai suami, sebagai istri, bersama dengan anak-anak, satu keluarga, cinta Tuhan bersama-sama, saling mencintai, saling mengasihi. Dan kita sungguh-sungguh ngalamin pemulihan keluarga. Jadi di bagian akhir dari firman Tuhan ini, saya mau ajak saudara, saya mau tantang saudara. Mari kita buka hati kita. Mari kita undang Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya mau tanya sama saudara, apakah saudara mau mengalami pemulihan keluarga itu? Apakah saudara mau Yesaya 60 tergenapi di dalam keluarga saudara? Amin. Apakah saudara mau untuk mendengarkan pesan profetik dari Tuhan? Pesan profetiknya apa tadi? Rebut kembali keluarga Anda. Apa saudara mau jadi pahlawan yang berjuang untuk merebut hati keluarga? Apakah saudara mau korban buat keluarga saudara? Anda yang mau, mari angkat dua tangan saudara. Masing-masing di hadapan Tuhan. Saudara ikuti kata-kata saya ini. Ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus. Jamah hatiku. Jamah hatiku. Aku mau. Aku mau. Bangkit jadi terang. Bangkit bagi jadi keluarga. terang. Bagi keluarga. Jadi pahlawan. Jadi bagi pahlawan. keluarga. Bagi keluarga. Aku komit. Aku komit Merebut keluargaku kembali. keluargaku kembali. Sampai diselamatkan. Sampai Mari semuanya berdoa. Saya ajak semuanya berdoa. Semua berdoa. Ora pasyara. Saya ajak saudara semuanya. Sampaikan komitmenmu sama Tuhan. Aku mau Tuhan kembali berjuang. Aku berjuang. Bahkan berkorban. Bagi pemulihan keluarga. Bagi pemulihan pernikahan. Seperti yang dilakukan Rahab, yaitu menyelamatkan keluarga, memprioritaskan keluarga. Doa Tuhan beri kekuatan supaya aku tidak tawar hati, supaya aku tidak putus asa, supaya aku tidak lemah hati. Beri kekuatan untuk berjuang bagi pemulihan keluarga. Pulihkan Tuhan pernikahan kami. Pulihkan ya Tuhan. Jamah hati anak-anakku. Bawa kembali. Datang kepada Tuhan. Jamah hati orang tuaku. Jamah Tuhan. Hubungan yang sudah rusak dipulihkan kembali. In the name of Jesus. Kami mau berjuang. Aku mau berjuang untuk keluarga, untuk pernikahan. Doa saudara, doa. Jamah Tuhan, jamah hatiku.
Jamah ya Tuhan, jamah, sadarkan. Aku mau rebut kembali keluarga, sehingga keluargaku diselamatkan. Saudaraku, apapun keadaan keluarga saudara, saya mau ngomong begini. Secara manusia bisa jadi tidak ada harapan, tetapi di dalam Tuhan selalu ada harapan. Oke, mungkin secara manusia pernikahan saudara sudah terlalu rumit, terlalu banyak luka dan kecewanya. Tapi saya mau katakan, kalau ada kirmizi, kalau ada Anda libatkan Tuhan di dalam keluarga, maka pemulihan masih bisa terjadi. Oke, ini janji Tuhan. Yesaya 60, saya tahu di bulan ini akan banyak sekali pernikahan yang dipulihkan. Amin. Saya tahu di bulan ini, mulai bulan ini, banyak keluarga mengalami pemulihan. Anak yang terhilang dipulihkan kembali kepada keluarga. Oke, pasangan yang terhilang, mungkin suamimu sempat terhilang, pergi tinggalkan keluarga. Tapi Tuhan akan lakukan pemulihan. Itu terjadi ketika terang Tuhan datang. Kemuliaan Tuhan terbit, kuasa Tuhan bekerja. Yang mau angkat dua tangan, ikuti doa saya, katakan di dalam nama Yesus. Mujizat pemulihan keluarga Mujizat pemulihan terjadi. Yesaya 60 Yesaya 60 tergenapi. Keluargaku mengalami glory, kemuliaan. Mari semuanya berdoa saudara, berdoa, deklarasikan. Mari satu kalimat bahwa Roh Kudus bekerja dan keluarga kita dipulihkan. Oh, keluarga kita dipulihkan, pernikahan kita dipulihkan. Apa yang sempat hilang dikembalikan, kebahagiaan yang sempat hilang dikembalikan, sukacita pernikahan yang sempat hilang dipulihkan. Oh, anak-anak yang sempat terhilang dipulihkan, diselamatkan. Kami percaya keluarga kami dipersatukan. Bekerjalah ya Roh Kudus, bekerjalah ya Roh Kudus. Nyatakan kuasa-Mu. Kami mau bangkit menjadi terang, karena terang-Mu datang. Kemuliaan Tuhan terbit atas kami. Thank you Jesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Janji-Mu sempurna. Kami tahu sesuatu yang indah sudah dimulai. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semuanya kita katakan amin. Amin. Mengembalikan persepuluhan bukanlah sebuah saran, namun firman Allah yang tertulis di Alkitab. Jika dilakukan dengan hati yang bersyukur, maka akan mendatangkan berkat kelimpahan bagi kita. Hati yang taat dan bersyukur, itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Kini saudara dapat memberikan persembahan dan persepuluhan dengan cara sebagai berikut. Pertama, saudara dapat transfer melalui internet banking atau mobile banking ke rekening gereja. Kedua, saudara dapat memberikan dengan scan QR Code menggunakan aplikasi e-wallet yang sudah terinstal di smartphone saudara. Untuk rekening dan QR Code gereja lokal, dapat Anda lihat di link www.gbika.org/persembahan. Ketiga, saudara dapat memberikan secara langsung ke kotak yang telah disediakan di gereja. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati.
Perjamuan kudus di gereja kita dilakukan secara online di rumah masing-masing pada saat berlangsungnya ibadah raya melalui gbika.org/live. Sabtu dan Minggu 13 dan 14 Juni di setiap jam ibadah raya. Persiapkan terlebih dahulu minuman anggur atau sirup anggur atau jenis minuman yang paling mendekati, serta roti tawar atau sejenisnya sebelum saudara mengikuti ibadah raya. Ikuti petunjuk yang diberikan Gembala Sidang dan terimalah anugerah, kuasa, serta mujizat dari iman kita kepada Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Karena hanya oleh pengorbanannya di atas kayu saliblah, kita semua kini dapat hidup dalam jaminan keselamatan dan hidup kekal bersama Bapa di surga. Prosedur penyerahan anak keluarga Allah online. Mendaftar melalui link www.gbika.org/live. Mengikuti ibadah raya Minggu Keluarga Allah Solo, dan ikuti sesi doa penyerahan anak yang dipimpin oleh Pendeta Obaja Tanto Setiawan. Untuk akta penyerahan anak, wajib mengirimkan foto ketika ibadah online tersebut. Kirimkan foto anak Anda ketika sedang mengikuti doa penyerahan anak ke Departemen Keanggotaan Keluarga Allah. Akta digital akan dikirimkan melalui WhatsApp, dan akta cetak bisa diambil setelah kantor gereja beroperasi kembali. Tuhan Yesus memberkati. Keluarga Allah Business Directory adalah program khusus untuk kita jemaat dan para pelayan Tuhan keluarga Allah, supaya kita dapat saling mendukung dalam membangun ketahanan finansial melalui produk bisnis yang kita punya. Tentunya KAB Story ini akan sangat bermanfaat dan membantu pemasaran produk kita secara lebih cepat dan luas, khususnya di tengah masa pembatasan sosial seperti sekarang ini. Untuk mendaftarkan produk usaha saudara, yang pertama harus saudara lakukan adalah membuka website di gbika.org/live. Saudara akan melihat kotak atau banner bertuliskan KAB Story. Klik kotak tersebut sehingga kita akan masuk ke halaman Business Directory. Setelah masuk di halaman Business Directory, klik daftar yang ada di sebelah kanan atas. Isilah semua kolom sesuai data saudara dengan benar, serta masukkan foto sesuai ketentuan yang diminta, yaitu tangan kanan memegang KTP dan tangan kiri memegang KTA atau Kartu Pelayan Tuhan. Pastikan semua data diisi dengan benar lalu klik daftar. Selanjutnya dalam 1x24 jam data saudara akan dikonfirmasi oleh admin melalui email. Jika saudara membutuhkan bantuan atau informasi lebih lanjut tentang produk, silahkan menghubungi Ibu Yani di 0831 1472 4533. Untuk bantuan atau informasi pendaftaran merchant, saudara dapat menghubungi Saudari Elin di 0896 1990 9034. Buktikan keseruan di bulan Mei bersama keluarga atau teman pelayanan dengan mengikuti lomba asik di rumah aja yang diadakan di gereja kita, Lomba Satu Link Aja. Lomba beribadah, melayani, selamatkan jiwa tanpa batas. Dapatkan serunya, raih hadiahnya. Untuk info bisa klik di www.gbika.org/live. Tuhan Yesus memberkati. Demikian telah kami sampaikan Revival News minggu ini. Salam kemuliaan Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah saudara, kita sudah menyelesaikan ibadah pada hari ini. Ya, dan saat ini saudara boleh angkat kedua tangan dan dengan iman terima blessing, terima berkat yang dari Tuhan ini. Oke, aminkan doa berkat ini. Diberkatilah saudara oleh Tuhan. Diberkatilah keluarga saudara oleh Tuhan. Diberkatilah studi dan pekerjaan saudara oleh Tuhan. Diberkatilah kesehatan dan masa depan saudara oleh Tuhan. Dan diberkatilah pertumbuhan rohani serta pelayanan saudara oleh Tuhan. Dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama kita katakan
Amin. Amin, amin, amin. Salam keluarga Allah, Tuhan memberkati, dan sampai berjumpa lagi minggu depan. Haleluya. Kau mengadakan perjanjian di depan seluruh bangsaku. Kau mengadakan perbuatan ajaib yang belum pernah terjadi. Seluruh bangsa di kediamanku akan melihat perbuatanmu, sebab yang kau lakukan denganku sungguh-sungguh ajaib. Inilah waktunya, inilah waktunya. Lawatan besar terjadi. Yes, God. Inilah saatnya. Deklarasikan. Api menyala, Rohmu bekerja, membakar setiap hati kami. Aku terima perjanjianmu yang tak pernah berubah. Kau genapi janji-janjimu, pasti terjadi dalam hidupku. Aku terima perjanjianmu yang tak pernah berubah. Kau genapi janji-janjimu, pasti terjadi di dalam gerejaku. Yang percaya lagu pujian ini jadi rema, bertepuk tangan bersama-sama. Sorakan Tuhan yang dahsyat, buat perjanjianmu ajaib. Bersama katakan, kau mengadakan perjanjian di depan seluruh bangsaku. Kau mengadakan perbuatan ajaib yang belum pernah terjadi. Seluruh bangsa di kediamanku dan melihat perbuatanmu, sebab yang kau lakukan denganku sungguh-sungguh ajaib. Mari kita deklarasikan bersama-sama.